Idul Adha itu dari kata id. Id itu kembali banyak nikmat atau terulangnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Adha ini banyak yang mengatakan terkait dengan ibadah penyembelihan kurban disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Saya cerita sedikit tentang sejarah Idul Adha. Dulu ada seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia dan beliau ini komunikasi dengan Nabi Ibrahim. Sebelum saya cerita jauh, saya katakan juga saya ingatkan lagi bahwa cara berpikir kita sebagai mukmin itu harus berpikir awal al-khilqah. Awal kita dijadikan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Adam materinya dari tanah, nyatanya bisa jadi Nabi Adam. Kita dari sperma, nyatanya bisa jadi manusia. Dengan konstruksi yang sempurna. Dengan cara seperti ini, nanti bayangkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas menjadi mudah. Saya teruskan, si malaikat tadi tanya ke Nabi Ibrahim, saya minta kambing kamu. Oh ya, silahkan. Asal kamu melantunkan kalimat tasbih, terus dibaca tasbih, indah sekali, merdu, bisa minta tambahan kambing, ya. Sampai beberapa kali. Demi Allah, ini baru kambing, baru hewan. Andaikan anak saya pun, kalau demi Allah saya kurbankan. Singkat cerita, versi riwayat ini, suatu saat Nabi Ibrahim diuji dengan dimintanya anak untuk dikurbankan. Ketika beliau atas nama seorang bapak agak keberatan, terus diingatkan ulang oleh Allah Ta'ala, janji beliau demi Allah, anak pun saya kurbankan. Walhasil akhirnya beliau melakukan itu. Dan karena Allah hanya menguji, tidak niat betulan supaya anak itu disembelih, akhirnya diganti oleh kambing. Jadilah tradisi kurban itu pakai kambing. Kemudian secara fikih, ada padanan-padanan yang cukup menggantikan kambing, yaitu ada sapi, ada unta, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang menarik dari sekian referensi yang saya baca, dan ini harus disosialisasikan lah. Sebagian versi itu adalah bahwa Nabi Ibrahim ketika diangkat di alam malakut, di alam langit sana, itu ketemu Allah, kemudian Allah tanya, Ibrahim, banyak hamba-hambaku yang durhaka, tidak tahu saya sebagai Tuhannya. Terus kata Ibrahim, usul ya fa'amidhum, bunuh saja ya Allah. Setelah itu tanya lagi, ada yang zina, ada yang koruptor, ada yang pokoknya dosa-dosa yang buruk sekali. Dan di semua itu Nabi Ibrahim usul, mereka hidup di bumi engkau ya Allah, makan rezekimu ya Allah, maka mereka enggak sopan sekali, enggak ngerti engkau. Terus singkat cerita minta itu diadab, siksa. Suatu saat versi referensi ini di kitab Hikam, kalau di kitab saya halaman 15 juz 2, suatu saat Nabi Ibrahim itu diminta sama Allah menyembelih Ismail. Ini penting sekali. Setelah disuruh menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim komplain. Ya Allah, ini anak saya, samratu fuadi, buah hati saya, kenapa engkau seenaknya minta saya sembelih? Gitu. Enggak bisa ya Allah, ini samratu fuadi, buah hati saya. Terus kata Allah, orang-orang yang durhaka yang kamu usulkan supaya saya bunuh, itu hamba saya menciptakan mereka, saya mencintai mereka, karena itu ciptaan saya. Anda enak saja usul saya matikan, saya bunuh. Sekarang ketika Anda usul, saya tidak mikir. Kenapa ketika saya usul, kamu mikir? Terus akhirnya Nabi Ibrahim mau oke, ya Allah. Setelah itu, semenjak itu Nabi Ibrahim itu begitu sayang sama hamba-hambanya Allah. Sehingga dari cerita yang paling masyhur, ketika Abu Bakar As-Siddiq begitu lemah lembut sama hamba-hamba Allah yang lain, Nabi Muhammad mensepadankan dalam hal ini sama Nabi Ibrahim, hati kamu sehalus Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim, beliau akhir-akhir punya komitmen, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut sunnahku maka jelas bagian dari saya.
Dan yang sedang durhaka, waman asoni, saya harapkan fa innakal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semenjak itu menjadi sunnatan mutaba'ah bahwa agama ini agama rahmatan lil alamin, bahwa melihat kemungkaran, melihat kebodohan, ketimpangan, itu komitmen kita ini membenahin, bukan menghabisin. Melihat kesalahan, komitmen kita ini in uridu ilal islaha mastata'tu. Komitmen kita ini ingin lebih baik, bukan mengacaukan dunia ini. Semenjak itu terus syariat-syariat Islam disebut anit tabi millata Ibrahim Hanifah, bahwa kita mengikuti millahnya Ibrahim. Sebab itu kemudian setelah ini menjadi sunnatan mutaba'ah, bahkan banyak ulama yang berpendapat ketika Rasulullah SAW Mi'raj, itu dari sekian Nabi Ulul Azmi yang enggak ketemu itu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, padahal termasuk Nabi Ulul Azmi. Itu banyak yang menganalisis karena Nabi Nuh itu pernah berdoa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayaro. Nabi Nuh adalah nabi yang pernah cara Jawa maksudno kaumnya, mendoakan buruk sama kaumnya, dan itu tidak manhaj, tidak metode yang Nabi Muhammad disuruh ikut metode itu, tapi Nabi disuruh ikut manhaj atau pola sosiologi, pola dakwah atau pola sosial yang harus mengikuti Nabi Ibrahim anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lemah lembut, yang ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sebab itu teman-teman yang di Kanada, yang di mana-mana, kita ngikuti status ilmu hakikat. Di ilmu manusia, negara ini milik Kanada, milik Amerika, milik Eropa misalnya, atau milik mana sajalah. Tapi di status ilmu hakikat, semua itu milik Allah. Sehingga di antara ciri khas Islam adalah, kalau dulu agama-agama lain harus salat di tempat peribadatan mereka, Islam mengatakan, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi Allah itu masjid, tempat sujud. Sehingga orang Islam, fa'enama adrokatu sholat, kamu kapan saja ketemu waktu sholat, ya sholat. Semua bumi Allah itu tempat sujud. Sehingga suatu saat sahabat yang biasa siaha, biasa hidup di perantauan, Nabi memberi nasihat, al-bilad biladullah wal ibad ibadullah, fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Semua negara itu milik Allah, semua hamba dimanapun juga hamba Allah. Kamu di mana saja mendapatkan kebaikan, ya silahkan berdomisili di situ. Saya pernah di Korea, itu asik karena itu yang orang-orang katanya teman-teman, saya ini di rumah itu enggak kiai, Gus. Sering di sawah, sering di Tegal. Gara-gara di Korea jadi mufti gitu. Karena enggak ada kiainya gitu. Jadi orang-orang yang enggak jadi kiai di Jawa, mungkin kalau di luar Jawa atau di luar Indonesia malah jadi kiai gitu. Artinya gini, pentingnya jadi kiai bukan menjadi gagah, itu enggak, tapi begini. Dulu bawaannya rakyat itu kan kalau ke masjid komplain, ada masjid bocor, kayak ada keran yang kurang baik. Tapi kalau sudah jadi kiai itu tahu rasanya. Betapa nata masjid itu susah, ngelola masjid itu susah, nyari imam itu juga susah, melanggengkan jamaah juga susah. Jadi pentingnya jadi kiai itu bukan gagah-gagahan jadi imam, tapi bertanggung jawab atas proses yang berjalan. Jika dulu di antara nasihat bapak saya, bapak itu termasuk orang yang nggak suka sama orang tawadhu, orang yang sopan. Dulu saya juga iskal itu janggal. Kata bapak, wong tawadhu itu apik, orang sopan itu baik. Tapi biasanya itu cara orang menghindari tanggung jawab. Disuruh jadi kiai nggak mau. Tapi kalau ada kiai salah komplain itu. Disuruh jadi menteri nggak mau, kalau ada menteri salah komplain itu. Disuruh jadi apa nggak mau. Kesannya tawadhu, tapi sebenarnya hanya menghindari tanggung jawab. Disuruh pidato nggak mau, disuruh jadi MC nggak mau. Tapi kalau ada orang salah komplain itu. Jika kata bapak tawadhu itu baik, asal tawadhu betul itu. Tapi kebanyakan nggak, tawadhu itu menghindari tanggung jawab sambil cari salahnya orang lain. Nah ini yang tawadhu yang akhirnya kurang baik. Nah teruskan, jadi Nabi Ibrahim ini panutan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang alami sekian proses sosial yang akhirnya diakui sebagai Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Di antara sebab dicintainya Nabi Ibrahim adalah seperti yang dialami Nabi Adam. Nabi Adam ketika turun di bumi, itu keresahan pertama itu bukan karena kurang makanan atau kurang minuman, itu enggak.
Beliau turun di bumi, mendapati bangsa yang lain, kalau dalam kitab disebut Banul Jan. Itu dia janggalnya Masya Allah. Ini orang makhluk-makhluk ini kok tidak kenal sama Allah yang menciptakannya. Kan aneh ya kalau kita hidup di Kanada terus nggak tahu PM-nya siapa, Perdana Menterinya siapa, kita hidup di Indonesia nggak tahu presidennya siapa. Itu kan aneh. Kita hidup di kampung nggak ngerti lurahnya siapa aja aneh. Ini hidup di buminya Allah kok nggak tahu Allah itu siapa. Nggak pernah menyebut Allah. Padahal harusnya yang paling dikenal pertama itu ya zat yang menciptakan kita, menciptakan langit bumi dan sebagainya. Sehingga beliau itu gerutu itu komplain. Ya Allah ini enggak fair dunia ini, engkau yang menciptakan, engkau yang memberi rezeki, kemudian mereka enggak kenal engkau. Ini kata Nabi Adam alaihissalam. Barokahnya komplain itu, jadi komplain itu yang diridhoi Allah juga banyak. Akhirnya Allah meridhoi Nabi Adam, dosa-dosanya, salahnya itu diampuni. Ya ukuran seorang Nabi, beliau dianggap salah itu diampuni, karena keresahan beliau itu takut Allah enggak dikenal. Nah, masjid yang di Kanada, di Montreal juga ketakutan kita ini jangan sampai orang Islam tidak punya tempat ibadah. Meskipun setelah punya tempat ibadah, ketakutan kita jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasul. Setelah sesuai sunnah Rasul kita takut lagi, jangan-jangan memaksa sesuai tapi karena ingin benar. Dan setelah ingin benar, takutnya syarat tasawuf ngimani kebenaran itu. Bukan ngimani rahmatnya Allah tapi ngimani kebenaran itu. Akhirnya jadi ujub. Ujub itu bangga amal diterima karena kebaikannya, bukan karena fadlnya Allah, karena anugerah. Nah ketakutan-ketakutan ini khas orang soleh. Orang soleh itu kalau nggak sholat takut. Setelah sholat takut nggak sesuai syarat rukun. Setelah sesuai semua takut iktimat alal amal. Membanggakan kebenaran. Tapi bukan membanggakan luasnya rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga di luar ilmu fikih ada ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu yang mengelola hati. Jadi ibarat orang itu kalau yang paling masyhur dalam cerita-cerita orang sufi. Ada orang sudah masuk surga karena tidak pernah dosa sama sekali. Ini cerita-cerita yang melegenda di dunia tasawuf. Tanya Allah, kenapa kamu masuk surga? Karena saya taat terus ya Allah, nggak pernah maksiat sama engkau. Berapa lama kamu hidup di dunia? 80 tahun. Ya sudah, karena taat kamu 80 tahun, ya surga kamu 80 tahun. Ya komplain, ya Allah katanya surga selamanya. Kenapa ini hanya 80 tahun? Yang selamanya itu rahmat saya. Kalau amal kamu kan terbatas 80 tahun, maka balasannya hanya 80 tahun. Nah semenjak itu beliau sadar, oh ya Allah, masuk surga itu fadlmu, anugerahmu, amal saya tidak ada bandingannya dengan surgamu. Nah ini jadi sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah diantara ciri khasnya adalah masuk surga itu karena fadlnya Allah, karena anugerahnya Allah. Maksudnya itu oke kita amal, tapi amal kita tetap terbatas. Tidak memberi kontribusi pada kerajaan Allah, pada kedikjayaan Allah sebagai Tuhan. Yang tidak terbatas adalah fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keresahan-keresahan ini kemudian yang diwariskan oleh para nabi ke ulama-ulama. Jadi keresahannya ulama itu mirip-mirip keresahan nabi. Nabi dulu itu sampai dakwah, sampai sosialisasi kebenaran itu takut Allah itu la yuzkaru fi mulki. Allah tidak disebut, tidak menjadi aktor. Kan tidak fair kita misalnya nempat di negara orang terus nggak tahu duta besarnya siapa, terus kalau ngurus paspor di mana, ngurus visa di mana. Ini sama, kita hambanya Allah tapi nggak pernah ngurus status kehambaannya. Harusnya kita ngurus status kehambaan kita dengan sholat, berarti kehambaan kita hidup. Dengan baca tasbih berarti kehambaan kita hidup. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan masuk surga itu gampang. Yang susah itu kamu masuk status kehambaan itu. Makanya disebut ya aja Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama apa? Fadkhuli fi ibadi. Kamu harus masuk status sebagai hambaku dulu. Baru wadkhuli jannati, baru kamu baru masuk surga. Jadi orang boleh nikmati fasilitas negara lain kalau visa paspornya disahkan. Orang boleh masuk surga kalau status kehambaannya disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu status kehambaan itu dimulai dari mana? Secara fisik kita sujud. Anggota tubuh yang begitu terhormat, namanya kepala, kita tundukkan kepada Allah Ta'ala. Hati kita, akal kita yang ingin menguasai dunia, misalnya, ambisi itu kita kalahkan untuk hanya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhawatiran kita akan menghadapi alam akhirat, nah ini yang penting. Nanti setelah kita mati kayak apa, jadi debu, jadi tanah, lalu bangkit kita gimana? Sebagaimana mukadimah saya, ingatlah an-nas'atil ula.
Ingatlah penciptaan pertama, bahwa Allah punya reputasi menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan di tubuh Nabi Adam itu tersimpan calon generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Kayak apa susahnya bikin Nabi Adam kalau andikan kita boleh berpikir. Bikin satu master manusia yang akan melahirkan manusia seluruh dunia. Ibaratnya chipnya itu sudah ada di punggung Nabi Adam. Dan itu materinya dari tanah. Dengan berpikir gitu, maka ketika kita meninggal, sudah jadi tanah, kembali lagi jadi manusia adalah hal yang mudah. Karena Allah punya reputasi menciptakan manusia super, yaitu Nabi Adam dari tanah. Jika setiap kali kita iskal janggal terhadap kekuasaan Allah, kata Allah Ta'ala, Qul yuhihalladzi ansha'aha awwala marrah. Kalau kamu janggal terhadap kemampuan saya, kemampuan kami menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh, sudah hancur, maka ingatlah reputasi saya, kata Allah, reputasi kami menciptakan Adam dari tanah. Ya, para nabi itu, ini semoga teman-teman yang di Kanaja masih ingat betul iman yang dilatih para guru kita di Jawa, di Indonesia. Para nabi itu saking imannya sama Allah, itu tidak ada, sampai kasarnya itu nggak tahu bedanya antara hal itu masuk akal maupun tidak. Saya beri contoh begini, kalau dalam ilmu tauhid, dan ini harus kita latih terus sampai ketemu Allah Ta'ala. Ketika telur jadi ayam, itu sebetulnya itu kita juga tidak ikut mampu bikin telur jadi ayam. Tapi berhubung sering terjadi, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu ya mungkin sering terjadi. Padahal sering terjadi ini juga tidak yang jenis kita ikut berkontribusi. Lalu ketika sering terjadi ini kita bilang itu mungkin. Padahal saat kita bilang mungkin, juga hakikatnya kita tidak ikut menciptakan telur menjadi ayam. Lalu karena seringnya telur jadi ayam, kita bilang telur jadi ayam itu mungkin. Mungkin itu gak muhal. Begitu juga bebijian, nanti jadi pohon besar yang rindang, yang berbuah, kita katakan mungkin. Kenapa kita katakan mungkin? Karena itu sering terjadi. Oh, kita pun tidak ikut menciptakan biji jadi pohon besar, telur jadi ayam. Artinya apa? Zaman sesuatu itu sering terjadi, kita pun sebetulnya tidak pernah ikut menciptakan. Hanya menyaksikan sering, terus kita bilang itu mungkin. Tapi kita tidak memberi kontribusi sama sekali. Semua itu karena kudrohnya Allah, kemampuan Allah. Lalu ketika ada orang yang bilang, batu ini bisa melahirkan unta. Kita bilang muhal, batu itu tidak mungkin melahirkan unta. Tapi kalau seorang nabi itu nggak tahu bedanya antara batu melahirkan unta dengan indukan unta melahirkan unta. Karena nabi-nabi itu makomnya sudah sangat tinggi. Ketika unta induk melahirkan unta juga tidak atas kemampuan unta induk. Unta induk tidak punya kemampuan menciptakan unta. Juga karena kudrohnya Allah Ta'ala. Sehingga kalau batu mengeluarkan unta juga mungkin kalau Allah menghendaki. Hingga ketika Nabi Soleh diminta kaumnya, apa bukti engkau Nabi? Tunjukkan ayat kalau engkau Nabi. Yang kamu minta apa? Seekor unta keluar dari batu besar ini. Nabi Soleh dengan entengnya berdoa sama Allah dan keluarlah unta keluar dari batu. Nah itu makom yang paling tinggi. Makom paling tinggi itu kita mendudukkan Allah sebagai zat yang tidak terbatas kudrohnya. Hingga para nabi itu terus punya mukjizat. Nah, mukjizat itu tuh mengingatkan ulang bahwa Allah itu tidak terbatas kemampuannya. Bagaimana unta keluar dari batu besar zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Muhammad air keluar dari jemarinya Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, tetap sehat, tetap bugar. Karena semua ini sebagai bukti bahwa kudrohnya Allah tidak terbatas. Iman-iman seperti ini harus kita jaga. Apapun rasionalitas kita dan meskipun kita selalu rasional, tetap menyisakan iman bahwa kudroh Allah itu tidak terbatas. Sehingga ketika ada cerita kematian orang soleh itu ditangisi langit dan bumi, kita tidak usah iskal, tidak usah jangkal. Masa bumi bisa menangis? Karena kita yang sekarang bisa nangis adalah materinya dari tanah. Materinya dari bumi. Terus iman ini kita jaga sehingga kalau kita yasinan, masih ingat, Allah kalau mengingatkan kudrohnya yang tidak terbatas, manusia disuruh ingat, Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Kamu harus ingat bahwa Allah itu yang menghidupkan
kamu menghidupkan semuanya ketika kamu belum menjadi seperti ini. Jadi intinya itu kita ingat meskipun telur itu lazim jadi ayam, tetap tidak karena kudrohnya ayam itu, tapi karena kudrohnya Allah. Indukan unta melahirkan anak unta juga bukan kemampuan indukan unta, karena ini juga makhluk yang lemah, tapi juga kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian kita termasuk hamba Allah sesuai target yang diingatkan Allah. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Hamba Allah yang baik adalah hamba ketika menyaksikan fenomena apapun, semua itu li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Apapun di alam raya ini, semuanya itu bukti bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, Allah kuasa dan Allah meliputi semua makhluknya dalam pandangannya, dalam pantauannya. Jadi saya mohon teman-teman yang di Montreal, yang di Kanada juga di manapun harus ingat status hakikat bahwa al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa'akim. Negara hakikatnya milik Allah, semua hamba juga milik Allah. Di mana saja kamu berada dan menemukan kebaikan, silahkan hidup di situ. Tentu dengan sosialisasi yang baik, baik dengan non-muslim maupun dengan muslim, karena Allah mengajarkan wa qulu linnasi husna. Ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua. Tentu tidak henti-hentinya kita menjelaskan kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian karena juga ini di sini sudah malam. Jadi saya mohon maaf mungkin tidak bisa ikuti tanya jawab karena di sini sudah malam, apalagi tadi habis takziah saya karena ya ada mas saya yang sudah sepuh sekali wafat, terus tadi barusan datang, jadi mohon maaf tidak mengikuti acara mulai pertama. Tapi saya mohon ayat-ayat Quran yang saya terangkan tadi bahwa untuk mensifati Allah kudrohnya tidak terbatas. Ingatlah bahwa kita yang secerdas ini, yang sehebat ini, kita semua manusia yang cerdas begini, matanya bisa melihat, hatinya bisa merenung, otaknya bisa berpikir cerdas, itu dari materi tanah. Dan Allah mampu. Allah bisa bikin orang miliatan gini dari satu orang manusia namanya Nabi Adam. Kayak apa susahnya bikin konstruksi Nabi Adam kalau boleh dibahasakan. Dan itu Allah punya reputasi mampu. Dengan cara seperti itu kita akan gampang iman bahwa kita setelah meninggal dan menjadi tanah, ya sama seperti kita masih hidup. Zaman kita hidup ya tidak tahu cara kerja jantung kita, nafas kita, uratnya gimana, terus sistem tubuh. Meskipun ilmu medis ngerti mengurai itu, tapi tetap saja hanya ngerti, tidak menciptakan. Yang menggerakkan jantung, organ tubuh kita tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang Al-Fa'ilul Mukhtar, dia yang semuanya mengendalikan kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita yang tidak mengendalikan kita. Nafas kita ya dalam kendali Allah, ikhtiar kita dalam kendali Allah. Sama setelah kita mati juga dalam kendali Allah. Ya guru-guru kita semuanya melatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hakikat ibadah kita, hakikat hidup kita, hakikat mati kita, semuanya tidak dalam kendali kita. Semua itu dalam kendali Allah Ta'ala. Dengan demikian terus kita insya Allah ingin jadi hambanya dulu. Baru setelah jadi hambanya, baru sah menjadi ahli penghuni surganya. Wadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Masuklah berstatus sebagai hambaku, baru engkau, kalian semua layak menjadi penghuni surgaku. Lane kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina, teng pundi Aqobatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiang Yasrib sing akhirnya dadi Madinah disebut Beatul Aqobah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno embargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nate pireng to critane. Prasasti anti Muhammad itu ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebu Masjid Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Lan kula wingi pas haji donga paling kathah nu teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, kaji ku nek ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan.
Mulane sampe anak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng Dibak niku ora ana bakas Ka'bah teman-teman sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhe kita al ma'la uta ma'la wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo mina niku gadah sejarah besar. Selain tinggu sebagian ibadah haji, Mina itu nate ditempati Nabi lama ketika diimbargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah digagu-gagulan wong kafir. Mulane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka nopo sombong. Paham ini kan jelas gitu. Mustakbiri nabi bil baitil haram. Rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadid. Sing airport yang saat ini itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Artinya kalau tambah jauh dari Ka'bah tambah bagus, berarti kan mesti saya kan, paham ya? Kalau ini sing buatan haji lagi ngrungokno ben ngrungokno ilmu, coba perak kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga, bakas swarga tetap saya. Jenenge ilmu tetap napa barokah. Engko karek mlebune paham ya. Pola mikot itu kan ngeten ya, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pagar, jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut apa? Mikot. Jadi misalnya saking Madinah Bir Ali, mungkin saking Yaman Yalamlam, mungkin saking Irak Datu Irkin, mungkin saking mriki kan itu zaman Nabi mun diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ihram dari Mekah. Tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat nopo? Lewat budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ihram ke Solo malah mesti sah. Cuma keselen kemal-kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ihram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu 2 marhalah dari Ka'bah. Nah, Jeddah sing kodim, Jeddah yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadid sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama. Nah, tapi banyak juga yang mati-matian. Wong kula melok debat niku sampai ngeten. Ya pisu-pisuan tapi pisuane kiai kan ya apik. Biasane orang muni kakekane mau muni kurang asem ngono tok. Nah kakekane kan pisuane wong dalanan. Pisuane kiai tapi luwe elek lho asline. Atok muni cara kula lho, atok muni kakekane timbang muni pokoke Gus sing ihram sangka mator jadid kok Jeddah diragukan mabrurnya. Dadi luweh jenengan atuk misoi timbang muni ngoten niku men. Wong jenengan ra pangeran kok darani mabrur. Kelangan dhuwit 40 juta ya akeh tenan kok sampean darani apa ora mabrur. Lah nek cara jenengan lah aku wis biasa muni sah, dadi aku muni sah wae. Seperti bangun siji sakake umat Nabi. Terus aku yakin pangeran Nabi antara ketemu pangeran sah rasa milih sah aku mesti aku yakin. Karena polanya sudah ketemu, polanya itu sudah melebihi napa marhalaten. Karena mikot ini tidak ada zaman Nabi Jeddah itu tidak ada. Nah, yang perlu sampean catat ini sampean latihan ngaji kayak ben boten sombong. Meskipun nak sampean aklar kaji ra gelem ngrungokno lagi ya sombong, pepe aklar ora belajar ya jenenge sombong. Wong kula sederenge kaji sing kaji nggih tanglet kula, mergo ngalim kula padahal kula dereng kaji. Sampeyan tak ceritani, Zati Irkin, Irak itu zaman Nabi belum diputuskan oleh Nabi. Pertama sing memutuskan itu Umar. Bahwa mikotnya orang Irak itu dari Zati Irkin. Tidak asli dari Nabi. Akhirnya ya dipakai konvensi sampai sekarang disepakati dari Zati Irkin. Artinya kalau Jeddah diputuskan sekarang mikot, dulu itu tidak ada orang pergi dari arah Jeddah. Ya mungkin. Tapi Jeddah sing kira-kira kisaran jarak dari Ka'bah di atas 100. Aman berarti di atas aman. Niki penting kalau aturaken. Nah terus perdebatan di ulama Wahabi sendiri juga ulama seluruh dunia ngeten pertanyaannya.
pesawat katanya, pesawat kalau dari Indonesia itu di atas alam lam, berarti ikut mikotnya orang Yaman. Karena ngeliwati Yaman berarti mikotnya ikut orang Yaman. Tapi kalau misalnya pesawatnya kok muter ke Medina, niku liwate Bir Ali. Tapi perdebatan di sana tuh gini. Niki rungokno kan mungkin yang ngaji di sini yang produk pedotan mondok kan juga ada tahu krungu-krungu sidik fikih. Pertanyaannya begini. Ada orang sumpah, wallahi demi Allah saya ndak akan ngelewati Jakarta. Dia sumpah di darat, wallahi saya ndak akan pernah ngelewati Jakarta. Aku seorang bakal ngidakno Jakarta. Bariku dekne numpak pesawat ke Surabaya moro Medan. Itu dianggap melanggar sumpah ndak? Ulama debat, yo melanggar sumpah. Wong dekne piye liwat Jakarta. Orang sing darani ra melanggar sumpah. Uang maksudnya orang liwati Jakarta ya orang liwati sikile, orang liwati secara. Tapi nek ning dhuwur ya ora diitung. Wong ning dhuwur. Nah, justru nek sing darani ra diitung tidak mengesahkan juga yang mikot dari pesawat, malah bro-bro-bro itu perkarane. Mergo ora iso misale secara fikih wong liwat dhuwur pesawat. Jadi misalnya Ruhin liwat dhuwur pesawat terus kamu bar diliwati Ruhin di dhuwur pesawat. Omahku dhuwure aku bar diliwati Pak SBY. Mergo Pak SBY bar ning Yogya terbang dhuwure omahe Ruhin. Terus iso diomongno Pak SBY bar liwat omahku. Mergo rene liwat dhuwure. Sah mboten sampean jawab. Mboten kan. Jadi perdebatan sampai sekarang. Nah, apapun perdebatan itu, sampean jangan ceroboh, jangan latah bilang diragukan kemabrurannya. Jadi kalau tahun kemarin itu sampai rame, satu KBIH itu satu pesawat itu mengharuskan pakai pakaian ikhram dari Solo, sing pun akhir ya biasanya sing pun apa? Akhir. Nah, sing pun mepet kan hajine berangkat ke Solo langsung Mekah kan, langsung musim apa? Haji. Betul nak yang sampean dengar kalau yang akhir itu ikhramnya di pesawat apa di Jeddah? Pesawat kan? Nah, mereka lah itu memang lebih ideal karena mesti setarnya lebih jauh dari Ka'bah. Pemenang anggo pakaiannya yang putih Solo. Ya tapi resikonya niku ya, nampun kadung nganggo pakaian ikhram dia sudah niat kalau melanggar ikhram kena. Ya kena dah. Resikonya kan itu. Mesti saya tapi resikonya berda. Coba ya ceritane wong-wong niku, wong kabeh ya wong awam-awam niku terus bareng nguyuh bengok-bengok perkarane jebule cek kathok. Kula niku ya anake kiai ya kiai sering kanca akrab ya ketua-ketua KBIH. Ya akrab kula sebagian niat apik, saya niat elek. Mesti go takok-takokan tapi ora usah bayar jane niate ngono. Kacau dadi rata-rata ketua KBIH akrab kula. Karena nak mamang takok tapi ora usah napa bayar. Adene berarti wong kaji sitok untuk 1 juta, 2 juta dan warga ini diprotes perkara ikhram mikot niku meriang. Wah piye Gus? Kula nak ikhram saking pesawat ku dinyek wong alim-alim Mekah termasuk dinyek jenengan. Tapi nak badhe ikhram king Jeddah gak dinyali dipisoi tiang-tiang haji jare meragukan apa kemabrurannya. Hal-hal seperti itu, nggih memang nggih repot. Cara kula nggih, nak sampean haji sanut ae pembimbinge, sementing ora kon celananan jin ngoten mawon terus sing banyak repot nama selama. Tapi saya pastikan sampean jangan pernah bilang yang ikhram dari Jeddah itu tidak sah. Karena fatwa resmi ulama Wahabi sekarang pun bilang sah, beberapa ulama kita juga bilang sah. Nah, takbir yang di Fathul Mu'in, di saranya Fathul Mu'in di I'anah itu Jeddah yang dulu itu pelabuhannya memang mepet Mekah. Ini pentingnya gada kitab per 100 tahun. Kalau baleni malih. Kalau yang Jeddah dulu itu pelabuhannya itu mepet Mekah, itu tidak meyakinkan nak jaraknya di atas marhalat. Tapi kalau motor jadid sekarang, yang sekarang entah nanti kalau dirubah lagi. Yang kemarin saya haji itu jauh sekali, wong numpak bis ya wis kesel ya. Wong sudah jalan bebas hambatan, numpak bis kesel ya suwi ra tok-tok.
Wonten sing ngitung di catatan depak resmi itu 120. Berarti mun susuk ta. Susuk kata kan? Paham ini penting kula aturaken. Terus kitab piyambak, nggih kitab piyambak. Kitab nih maksudnya kitab. Niku nggih ngalami periode. Terus kitab Anas dikarang itu pelabuhan Jeddah itu masih dalam kisaran 80 nopo kilo. Saniki pelabuhan mboten enten karena ndak ada yang lewat kapal laut, lewat airport. Niku sekarang pinten? 120. Mulane pentingnya istihad ke. Istihad itu pokoknya anut zaman, tapi hukumnya tetap. Anut zaman hukumnya tetap ngeten maksudnya. Kanjeng Nabi riyen nitih napa? Unta kan. Terus Nabi nak numpak unta maca napa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kowe ra iso gawe hukum ngene, bareng kowe numpak Kijang Innova utawa numpak bis. Aku ora maca donga iku. Mergo Nabi maca donga iku mergo numpak unta. Lah iki bis. Lah iku berat hukum iku mestine tetap maca donga iku. Lah soal kok kendaraan iso unta suatu saat ganti bis. Mulane wong-wong sing sithik sunah rasul ya ana gobloke. Lah nek anut sunah rasul maca donga subhanallah di ngenteni sing mbok tumpaki unta. Ngono wae cek ora persis sunah rasul, numpake kudune Mekah. Barang wis numpak Mekah cek pertanyaane unta ora unta sing ditumpaki Kanjeng Nabi. Bar ayo repot. Mulane wong apa sini rasul iku ya ana klirune, tapi kowe nglirokno ya goblok kowe dadi sekuler. Tapi mbok imani teman-teman ya kita gobloke wong sisi gobloke ya akeh tenan. Nah, padahal orang sepakat kan kita naik Kijang pun ya maca subhanalladzi. Padahal Kijang tentu tidak unta kan. Buatan Kijang enggak buatan. Nah, sama mikot yang ditentukan Nabi karena dari arah Medina ya Nabi pakai setar arah Medina. Begitu juga dari Yaman ya Lam-Lam. Zaman Nabi tidak ada era orang berangkat dari arah Jeddah. Mosok Jeddah arah digawe mikot. Nah, ulama mamang kan apa gawe sok jadi mujaddid gak berani. Tapi dulu zaman Umar tuh berani menentukan dadi irken jadi mikot. Padahal zaman Nabi belum ditentukan. Nah itu pertanyaannya. Akan ada selalu begini ila yaumil kiamah. Nah kita sebagai ulama harus teriak, harus ngomong. Pentingnya ngomong misalnya nggak setuju pendapat ini, ya biar belajar atau mengkontrol. Yang setuju biar ada pegangan. Oh, cokok gremang-gremeng kodo santrine dhewe rawani polemik. Kiai saiki anut negara, ilmune didakon ndi piye urusan negara. Wahabi sendiri, pemerintahan Wahabi dalam hal ini baik, enggak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya nyurati MUI tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahabi itu berdiri sendiri dalam fatwa-fatwa bab nopo haji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Romyul Jamroh itu kan dulu pasti ba'das zawal. Zaman Nabi mesti ba'das zawal. Sekarang banyak fatwa yang membolehkan qoblas zawal. Ya karena tragedi Al-Mu'assim macam-macam. Lah zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengarin. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pangeran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ifadah itu haid. Ya Aisyah garwane Rasulullah. Nabi itu karismatik, tokoh, dan orang dulu kalau pergi ku suwi. Kados yang dhisik dolan Pak Alik, Pak Dir atau dino patang dino apa meneh haji. Jadi Nabi dawuhe ngeten. Ini Aisyah haid, jadi dia tidak bisa tawaf ifadah. Ya jare Nabi ya tak anteni sah. Tadi kalau haid tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang ngenteni berapa? 6 hari. Ya 6 hari. Ya Kanjeng Nabi sahabat ya ikhlas wae wong iku keputusane Nabi terus wong dhisik nak lunga kan suwi-suwi perkarane enggak ada kendaraan. Ya sudah nak nginep ning dulur ya suwi wong mulai ya kesel. Makanya wali dhisik bojone akeh kan misalnya wali Cirebon apa ning Surabaya ning Pekalongan rabi. Ning kono 3 wulan bariku ngliwati Bantul rabi. Engko rabi tok ndi Medion rabi. Mulane bisa wae sampeyan ora gandeng lah turunane wali mungkin wali dhisik ku. Mulane angger wong aku turunane wali Songo perkarane lho itu memang iya, memang Pak Hamka sing terkenal. Dua mboten wayo. Niku trauma mergo ibuke. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu ngenes gara-gara abah itu wayo Haji Rasul Bapak Hamka. Bapak kancane babah kula zaman mondok Mekah.
Hamka itu anak wong alim. Ane Hamka itu dia ini ketua Muhammadiyah tapi didolano NU mergo Hamka itu wong nopo ngalim. Ya anaknya wong alim aja Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah ning gone Pematang Siantar ning daerah-daerah soalnya daerah-daerah sana Minangkabau. Ya nak dakwah di desa binaan 3 wulan ning kono ya terus ana bojone. Engko pindah desa liya suwi ya ana bojone. Ya betah dakwah mergo betah ana bojo ya ora roh pokoke ora usah bojero-jerono pokoke ngono model wong dhisik ku anggere dakwah ya tambah bojone. Ya kayak Sarif Hidayat tuh. Nang Didi digarwo. Dakwah ning Cina ya mulai ya gowo bojo pokoke anggere dakwah. Lah saiki wong dakwah kan mergo iso mulai dadi bojone ndek alasan. Apa alasane rabi wong kok iso apa? Mulai dadi jokono mobil ya musibah tenan dari sisi ini. Paham ya? Ini zaman. Ya, ini menyangkut nopo? Menyangkut nopo? Zaman. Jadi kalau suwun kalau sampean sidik-sidik sunah Rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova ora perlu muni subhanalladzi sakhkhara lana. Terus besok orang sedekah orang ini, sedekah sing sunah Rasul kurma. Dhisik Nabi nak ngekeki wong melarat iku kurma. Jelas hadis sahih Nabi ngekeki kurma. Tapi misalnya wong Indonesia kelaparan, saya tahu tak golekno kurma, beras iku ora sunah Rasul. Kepen untune ngilu tapi. Enggak ada kan yang bilang gitu. Kowe wong Indonesia sedekah nggih napa beras utawa duit. Mosok kowe memaksakan kurma mergo dhisik Nabi sedekah e. Lah kelambi yo ngoten. Oh Nabi wong Arab ngekeki Wes Al-Qarni nggo jubah. Lah misale srugen ndek kriting mbok sedekahi jubah. Mosok wong kerja kasar jompo jubah. Mergo dhisik Nabi nang ngekeki kelambi jubah. Jadi ngomong sunah Rasul ya rada dipikir to piye wae cara aturan fikih al hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Hukum itu tetap berputar sesuai konteke. Mboten kok hukumnya rubah mboten, konteknya mboten rubah hukum mboten kados wae lho. Pas numpak Innova tetep maca subhanallah di sakhara lana ada senajan to saiki ora untuk tapi napa Innova. Lah nek misale sampean dhisik Nabi sampean ngendikan nek kowe nak kaji numpak unta ya unta mekeki mangan. Engko sakake mungkin. Lah mosok kowe misale numpak Innova njuk marahi Nabi. Niki mboten mangan Nabi terus ambek bensini. Ya ora tok to padha. Lu jadi sunah Rasul maksudnya itu hukum itu udah usah rubah. Tapi halal sing gawan zaman, gawan tempat iku ora usah mbok jerok-jerokno. Paham ya mboten usah napa dijerok-jerokno. Dadi nah engko nek serono ulama nggih kula baleni balik. Engko nek serono ulama iku donya malah salah kaprah. Gini iku Ka'bah sing nggon suci, digo kebanggaane penduduk haram nentang Muhammad mergo ora pengurus napa? Ka'bah. Dan iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saniki nggih ngoten niku. Ulama Indonesia diarani sepele, mok perkarane ora ulama Mekah Medina. Padahal ulama Mekah Medina sing goblok ya mungkin pirang-pirang. Bodoh ulama Indonesia sing goblok ya pirang-pirang. Tetapi disebut ulama. Lah ulama indah wah mungkin mesti bener ya, tapi kadang kan ulama benduman negara kan ciptaan negara. Ampun repot. Paham ya? Kulo ngrasakno niku ning gone hal-hal sing harian, misalnya masalah puasa saja. Masalah puasa awal Ramadan. Kan ada ulama yang versi pemerintah, ada ulama yang enggak, semacam-macam. Misalnya Naksabandiyah punya pegangan 3 hari sebelum kita. Kemarin Muhammadiyah terpaut sehari. Terus NU bareng mbek negara pasane. Pokoknya kena 29 napa? 29 napa? Dino. Jadi paham gitu. Terus kula suwun masalah-masalah sing dadi istihate ulama ojo mbok sederhanakno saalim-alime iki Indonesia ra alim ki Mekah napa Medina ojo sampai Ka'bah iki dadi kebanggaan sampai melintasi batas napa hukum nggih melintasi batas napa hukum ngeri nak pun ngoten ngeri kula pun bolak-balik matur misalnya begini ya ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang sing melakukan ini syirik. Oke, kita sepakat salah. Tapi masalahnya kita punya, meskipun yang ngomong ini ulama Mekah, tapi kan kita punya kaidah.
Ini rungokno tenan biar kita bisa taqarrub ila Allah. Punya kaidah begini misalnya. Orang kafir itu kan menjadi Islam karena ngelafatkan la ilaha illallah. Mosok wong Islam sing bedino maca la ilaha illallah dikafirno. Mok krono punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu syirik. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilaha illallah yang orang kafir saja kalau melafatkan itu jadi mukmin. Kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah, mungkin ulamanya. Saya sering ketemu ulama. Ya takut aneh elek tenan. Pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit, itu apa itu? Apotek. Apotek ning Indonesia simbolin apa? Patung apa ulo. Pak apotek kok rumah sakit itu simbolin ulo. Apotek ya aneh. Ya aneh kan asline apotek kan urusan farmasi pengobatan tapi kok simbolin apa? Ulo kodok-kodok ayo kena aneh simbolin ulo. Ya kuwi kula roh ya jadi takok ini ku. Itu kan patung Bapak, itu kan syirik pokoknya walhasil. Bisa aku jawab kena. Wah orang melok gawe kok mbok syirik to aku mangkel. Orang melok gawe kok. Oh syirik. Pak Hasyim Muzadi tahu ketua NU, ora iso wong kondang. Iya tahu takok wong Arab merah iso. Jawabane kados kula akhirnya aku jawaban nakal. Takoki tamu kok Arab itu. Pak Hasyim, Anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammadiyah. Kampus Muhammadiyah itu banyak, ada tulisannya Universitas Muhammadiyah. Terus Pak Hasyim ya ngerti nak, memang banyak universitas nopo Muhammadiyah. Oh iya, yang ada tulisannya Muhammadiyah itu yang miliknya Muhammadiyah. Lah yang nggak ada tulisannya itu milik NU. Padahal yang nggak ada tulisannya lebih banyak. Padahal Pak Hasyim ya tahu yang nggak ada tulisannya tidak mesti milik NU. Tapi dia nggak nyongkon, ditakoki ngono kan. Jadi saya pernah ditanya farmasi, saya juga kaget loh. Aku lagi sadar loh, iya tuh farmasi itu logonya ulo ya. Kalau yang rada eling sidik-sidik lah, pengen kari ndak yo, kayak tak iyo. Ya tapi terus saya bilang apapun itu, mbok arani salah kan ya bisa. Agama itu kan punya banyak terminologi, syirik, kafir, maksiat, dosa, salah. Wong pilihane bahasa kan akeh, mbok yo aja milih syirik, muni maksiat tak yo kena to didono sithik. Lah saya enggak sepakat sama mereka itu begitu. Wong agama punya pilihan ono istilah syirik, maksiat, dambun, kan sirkun, maksiatun, dambun, ismun, khotiatun, zalatun kan banyak. Ya tapi mereka ketika dia yang ngakui yo, ternyata ulama Indonesia alim-alim. Ya ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak, ada syirik, ada maksiat, ada ismun, ada khotiatun, ada zalatun, ada macam-macam. Mbok milih salah satu, jangan yang langsung syirik. Ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang dambun kan, nggak langsung bilang sirkun kan. Tidak bodoni neng pasar sidik-sidik kan khotiatun yang meleset sidik. Tapi misalnya rugen kiai kok delok wong wedok zalatun kepleset, engko nak kesuwen. Ya ora kepleset kan kesuwen delok iku. Kan kenapa misalnya setiap misalnya kita salah kok langsung apa? Sirkun gitu. Kan ada bahasa selain apa? Sirkun. Ya, zaman Nabi itu begitu. Seringnya Nabi malah bilang itu hanya dosa atau maksiat. Di Quran juga banyak. Misalnya wa may yaksib khotiatan au itsman. Berarti tidak semua kesalahan itu pasti kafir, ada yang khotiatan au itsman. Paham ya? Terus misalnya ada istilah di Quran walladzina yastanibuna kabairal ismi wal fawahish. Kan tidak mesti langsung semua istilah kesalahan itu napa? Syirik. Nah, seperti ini Anda jangan langsung bilang pokoknya ulama Arab luwih alim timbang ulama Indonesia. Mergo Arab itu turunane Nabi, kene turunane Tunggul Ametung. Wah, ya repot nak ukurane ngono. Wong Arab turunane Abu Jahal Abu Lahab yo pirang-pirang. Kene malah gak mungkin turunane Abu Jahal. Piye wae kita punya sejarah lebih baik. Yo kalau nak sering gajokan bahasa Arab. Ya apapun itu kita punya sejarah apa? Mbah-mbahku ora tau ngusir Nabi. Ya tak mbah-mbahku ora tau ngusir apa Nabi, tapi mbah-mbah tau ngusir Nabi. Wong Mekah. Saya itu cerita ini itu bukan mengkritik atau menyindir kelompok tertentu, dan kita trauma dengan peringatan Quran ini. Dulu Ka'bah digawe kebanggaan, angger seputar Ka'bah dianggap luwih bener sing jauh dari Ka'bah. Lha iku dhisik Abu Jahal ngrasa luwih bener mergo ngrumat Ka'bah, Kanjeng Nabi Muhammad orang ngrumat Ka'bah. Mergo Kanjeng Nabi
ketika terasing niku urip teng Mina. Lane kula suwun sing taun niki haji nak teng Mina ndonga tenanan. Zaman Nabi diusir saking Mekah manggon teng Aqobatu Mina. Teng pundi Aqobatu Mina. Sebab niku beat sing paling masyhur Kanjeng Nabi ketemu tiyang Yasrib sing akhirnya dadi Madinah disebut Beatul Aqobah. Kok Nabi mlebu Masjid Haram niku mboten angsal. Apa meneh nyekel Ka'bah. Bahkan eleke kelompok Quraisy ngumumno embargo Rasulullah niku ditulis ning Ka'bah. Nanti biar engko cerita dulu. Prasasti anti Muhammad tuh ditempel teng pundi? Ka'bah. Akhirnya Nabi rawani mlebu Masjid Haram, uripe teng Aqobah teng Mina. Lan kula wingi pas haji donga paling kathah nu teng Mina. Saiki wong-wong Indonesia iku akeh sing goblok, kaji ku nek ambek Ka'bah berlebihan. Ambek Mina ra tau donga, mergo Mina iku ora-ora. Perkarane seru Ka'bah. Ya seru-serunan iki wong kok seru-serunan. Mulane sampe anak ngaji tak warai carane dadi wong alim. Mulane teng dibak niku ora ana bakas Ka'bah nemen-nemen sing ana walanal ma'la wa khaifu mina. Dadi walana lan iku tetep kedhe kita al ma'la utawa ma'la wa khaifu mina lan khaifu mina. Mergo Mina niku gadah sejarah besar. Selain tinggal sebagian ibadah haji, Mina itu nate ditempati Nabi lama ketika diembargo gak boleh di Ka'bah. Ka'bah digua-gula-gulan wong kafir. Malane Allah dawuh mustakbiri nabi. Justru dengan adanya Ka'bah mereka nopo sombong. Paham ini kan jelas ya mustakbiri nabi bil baitil haram. Lalu ngeten iki selongko. Ulama nerangno ngeten iki selongko. Kula lagi ngerasa minoritas. Saya yakin yang ngaji di sini pun tidak siap dengar ini. Tapi kowe berarti ra siap ngrungokno artine Quran. Malah iku sekali dosa ora gampun niku. Sak dhuwure no. Lah ora siap ngrungokno penjelasane napa? Quran. Tapi ora tak basakno sak dhuwure gampun ya jalun kan renteng to Mas. Jalun kan bodoh. Paham ya? Ini penting kalau aturaken. Dados Mina niku bersejarah sekali karena zaman Nabi diusir niku uripe teng Mina. Sampai nyuwun sewu dahar godhong-godhongan. Akhirnya Nabi donga supados prasasti niku ilang, iklan pengumuman niku ilang. Setelah 4 tahun, nopo 3 tahun ngoten delalah dipangan rayap. Lah wong Arab iku riyen ora ndek dokumen, ora ndek file, pokoke anggere iku pengumuman ilang ya hukume ilang. Lucu to bareng dipangan rayap ya ilang. Ya aturan ini saiki ora ana pengumuman kok ngenteni ilang. Riyen ngoten niku. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi yang sing parang Ka'bah bener, sing ado Ka'bah. Nah, lha ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiang non Arab nggih kathah. As-Sahihul Kutub ba'dal Quran Bukhari, tiyang Bukhari wong Uzbek. Wong Uni Soviet tenan bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangan wong Uzbekistan. Imam Bukhari ini wak teng Uzbek, teng putih Uzbek, teng Bukhara. Ku nunjukno nak ora iso ge ukuran bener kok. Lan kula alhamdulillah sakniki pun satu-satu. Jute wong Mekah kok ora kunut, berarti kunut itu salah. Aku bar kaji ra wong kunut. Tapi Mekah nak traweh 20. Berarti kan pun satu-satu. Tetapi terus nanti wow takok. Tapi muka ngalim-ngalim gitu. Anggeron juban diundang saya, jebule tukang satpam ku apa. Mulane ana cerita wong Madura kaji mbek ulama. Wong Madura nak mbek kiai ra hormat. Oh anggeron juban dicucuk. Wong satpam dicucuk, wong tukang ngeteroli dicucuk. Kuwabe dinyek mbek kiai. Nek mbok cucupi ya kesel. Jawabane ora ulama, iku pakaian Arab blok goblok. Pertama medun ke pesawat angger wong napa dicucuk. Buareng nyucup terus kok kesel ya. Pak Yai, kok banyak yang ulama di sini cucupan kabeh. Coba supir taksi gak coba. Paham gitu terus niku masalah-masalah sing dadi niki jelas gitu. Sampean waca malih nak pas nang dalem kangen-kangen barang suci kadang dadi kesombongan. Mustakbiri nabi bil baitil haram. Dadi wong bangga mbek Ka'bah justru dadekno napa sombong. Ngene mboten angsal. Mulane teng tiba sing dikenang Mina walanal ma'la
wa khaifu mina. Mergo Aqabah sing ning Baiatul Aqabah maknane Aqabah itu napa? Mina. Ane Mina itu bersejarah sekali. Ane kanca-kanca nak sing haji nak teng Mina 3 dina 4 dina ndonga sing tenanan. Mergi sejarah Nabi niku kathah sanget teng pundi Mina. Anane Ka'bah ya tenanan. Sebab saiki dikuasai wong Islam mboten dikuasai sinten Abu Jahal. Tapi aja ndadekno sombong, aja kok sampean mulai. Kula sering ketemu kaji mbek kaji. Ku aja ngambung Hajar Aswad ora. Wah, berarti kira top-top aku. Ya berarti ya sombong mbek napa? Ka'bah. Ya sajane ora usah ngoten, wis biasa mawon. Sing ngambung Hajar Aswad sing mboten nggih biasa mawon. Wis. Kula mboten nate ngambung Hajar Aswad. Nggih perkarane ngoten. Kok mari sombong malah. Ya selain wedi didosok barang niku. Kula pancen mboten niku. Bareng delok dosokan wonten wis diware Kanjeng Nabi jare kon cium jauh dadi sanut ae ngono. Iku yo warane sapa? Kanjeng Nabi. Bapak gak nyium Ka'bah ndak? Aku diwari Nabi cium jauh, anut sing gampang-gampang wae. Nah daripada kayak maksa nyium, nyium Ka'bah maksa, mergo gak marem, berarti kak mungkiri ajarannya Nabi cium jauh. Paham? Ya itu repote ngadepi wong awam kan, dalile marem. Wah, agak ngambung. Orang marem, hukum kok marem-mareman. Marem coplon go mulai. Angin marem-marem coplon go mulai keloni. Bar. Hukum apa? Marem-mareman. Repot ngono. Dadi eling-eling terus kowe misale salat khusyuk terus dadi bangga ya ujub. Mulane ngaji tasawuf penting. Kowe sedekah bangga dadi ujub. Kowe hafal Quran bangga dadi ujub. Jadi kebenaran itu nak gak mbok kelola secara baik, secara ikhlas itu jadi alasan kesombongan. Kados Ka'bah itu barang apik, barang mulya dan disepakati jahiliyatan wa islaman. Wong jahiliyah sepakat, wong Islam sepakat, justru jadi kesombongane tiang Mekah. Nggih, enggak jadi kesombongane tiang napa? Mekah. Niku ampun nganti terjadi. Makanya sama nak ketemu Mekah bedane ngaten niru Abu Darda. Kulon gak ada pegangan Abu Darda, Salman Al Farisi itu sahabat-sahabat. Kalau pertanyaan dibalik kan gini. Misalnya Amerika atau Australia kan belum banyak orang sujud. Sujud ning Mekah mbek ning Amerika ning Australia apik ndi apik ning Ka'bah. Mergo untuk 1000 salat. Tapi pertanyaannya, kowe seneng ndi bumine pangeran kosong sangka sujud ambek ora kosong sangka sujud? Seneng ra kosong sangka sujud ya nang ngono ning Australia kono utawa ning Papua kono sing kurang akeh wong napa sujud. Jadi logika itu bisa dibalik. Tahsilul hasil itu kadang kelihatan tidak baiknya. Abu Darda dan Salman Al Farisi itu pernah hidup di Syam, jauh dari Ka'bah. Ketika Futuhat, zaman itu Syam belum banyak orang Islam. Ya perlu dicatat mayoritas masih Kristen Ortodok. Syam sing saiki populer Syam nih. Itu Sayyidina Umar pernah nyurati sama teman-temannya, sekarang Mekah dalam kekuasaan kita. Mbok kamu hidup di Mekah. Di sana Anda bisa tawaf, bisa sholat, dan sholat di Masjid Haram itu ka'alfi sholatin, dapat pahala 1000 napa sholat. Tapi apa jawaban para sahabat yang wirub teng Kufah, teng Syam, teng macam-macam? Annal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi iku ora iso nyucikno wong. Abu Jahal lahirnya yang Mekah tapi yo gento. Abu Lahab lahirnya yang Mekah tapi yo gento. Aku kepengen ngekeh-ngekehno bumine Allah dienggo napa sujud. Dan pertanyaannya gitu, kowe luwih seneng wong sujud nang pangeran tersentralisasi ning Mekah apa seneng menyebar di seluruh dunia? Mboten pertanyaane nek dibalik ngoten. Seneng menyebar di seluruh dunia, dan jawaban ini yang dipakai semua sahabat. Sehingga alhamdulillah Islam perkembangannya cepat mergo ora seneng tersentralisasi teng Mekah. Saiki wong salah kaprah, angger Mekah iku hebat mergo salate wae padha karo 1000 salat. Sesuk mulai ra salat gojek susuk. Ngono kaji bahlul, wong bela-bela kata kaji tapi gak salat. Bareng bar kaji tambah ra salat. Cek susuk kathah salatku bar saya mergo jare salate kono padha karo 1000 napa salat. Padahal nak 1000 salat nak sak dhuwur 1000 salat ning kono 40 dina ping wis sak umur ya. Lah nek wis kajine umur 70 tahun salat 40 dina
Berarti padha karo piro? 40.000. 40.000 salat wis pirang dina. Gue mun tahunan nggih. Gue wis ora salat nganti mati wis. Wah, ana jatah ngono edan kabeh. Paham ya? Jadi kalau suwon ulama kita ya bisa salah, kiai Indonesia bisa salah, siapa saja bisa salah. Tapi jangan pernah pakai ukuran kesalahan. Mergo wong ulama Mekah itu para Ka'bah mesti bener gitu. Ya kalau salah salah saja, tidak usah pakai ukuran kedekatan Ka'bah dan jauh dari nopo Ka'bah. Nanti nak ngono kita masuk nopo mustakbirin nopo bi. Jadi eling-eling ini ayat cara kula spektakuler tenan nggih peringatan mbek kita lah. Ojo sampai kebenaran itu diukur kedekatan-kedekatan sing wonten mboten nggih bener nggih salah nggih napa salah. Terus niki kula terangaken walawit tabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihi. Umpama kebenaran tuh anut selera mereka, nafsu mereka, mesti dunia ku rusak. Dieling-eling ya niki pegangane kiai-kiai tasawuf sing ikhlas kiai-kiai alim ini. Ojo geman ke dadi ulama iku anut selerane wong awam. Mergo nek anut selerane wong akeh iku kebenaran menjadi hancur. Ini ku masyhur nggih kula bolak-balik mboten bosen cerita. Zaman Luqman Al-Hakim itu pertama didik anake Murahiq. Murahiq ku pertama rondo iso mikir. Kira-kira umur 8 tahun, 7 tahun. Pertama didikane Luqman Hakim namung setunggal. Cung, kowe nak yakin kebenaran lakukan saja. Dan jangan peduli ambek omongane wong. Nah omongane wong sebuti no bah. Jare Luqman Hakim, ayo melak aku. Gini kuwi masyhur ceritanya. Luqman Hakim numpak khimar samane semacam keledai napa-napa ditumpaki mbek anake. Jaran lah cara. Tumpaki wong loro, jare wong ning pasar karepe ku piye. Luqman Hakim matur kenal bijak, jaran sitok ditumpaki wong loro. Akhire terus wis jong kowe medhun tuntun. Karepe piye sing bapake enak-enak numpak jaran anake kon nuntun. Lha diwali anake kon numpak, bapake sing nuntun. Lha iku piye karepe bocah cilik dididik ra sopan, bapake nuntun kok anake numpak. Terakhir jaran sitok dituntun wong loro. Lha iku piye jaran sitok dituntun? Terus anake lagi paham. Oh, manusa kabeh kok apa? Salah. Terus kowe ape golek sing bener sing piye? Nganggo cara piye wae? Salah. Lare kula nu dadi kiai ya bingung tenan. Misale ki dadi kiai melarat nunjukno zuhud. Iku kok ya sing dadi trauma dadi wong apik ya akeh. Kapok dadi kiai ngono nasibe ngono. Jogeman kiai kok nak kirene koyo ngono iku. Ya resiko tenan. Tapi kowe dadi kiai sugih blegedhu ya resiko. Perkarane ketika kowe salat anteng wiridan anteng jare tangem iku anteng duwe wis akeh. Mulane salate tenang ae. Lah kene ra dhuwit kon tenang kaya Pak Kiai. Pak Kiai ngono dhuwit akeh salate repot. Milih gaya sugih ya ono masalah. Milih gaya melarat. Masalah. Ya gas sedengan ya angel ukuran sedengan piye kan kowe cara kowe sedengan lae cara melarat ya sugih nggih mboten. Mboten lho cara kowe sedengan lah cara melarat kan yo. Ya wis ora usah ngono, nek kowe yakin bener ya. Selakoni ya, yakin bener misalnya ke di mobil kok sawangane ora korupsi, ora tangkep KPK, sangkepe bener. Paham ya? Kowe melarat sangane turunan terlatih bener. Nah, artinya terlatih kan wis ora ngeluh, ora sambat kan, berarti melarat yang bener. Tapi nak melarat terlatih jek sambat atau ora usah karena wis melarat keliru, paham ya? Sambat itu kan marahin apa? Keliru. Jadi kaum Nabi Ibrahim nak ape mangan iku panganane didakok pinggire napa? Berhala ben barokah. Engko nek bar jejer berhala dipangan. Lah nek iku ya sirik tenan, iku dijejelo napa? Dijejer apa? Berhala. Nak tradisi pesantren itu dijejero kiyaine diwacana kalimat tauhid malah. Mulane ke cocok ra cocok tetep aja darani kafir. Nek ra cocok komentare kurang penggawean. Mesti ape mangane kok ribete ngono. Tapi aja komentari napa? Sirik. Mergo sing sirik iku panganan didakok pinggire berhala yang dipertuhankan. Nah ning adat-adat pesantren kan didakok pinggire kiai, ben barokah untuk kiai. Sing diwaca kalimat tauhid, warani kafir jelas keliru. Kowe nek ora cocok muni kurang penggawean, tapi mangan kok ribete ngono. Malah kula nate ditangleti kalian tiang lucu tenan. Kan ada acara tertentu kan bar kan maulaya sholli wasal itu kan. Itu dungane mangan Bapak. Mergo sateno. Mergo akhir acara bar iku maulaya shol. Wassalam terus iku apa?
Mangane metu. Jadi, terus dianggap dongane napa? Amun iya sak muni-munimu ya ngono. Ribet ya musa wong ra. Serasa debat ribet. Jadi sing kafir ya ben kafir, sing Islam ya ben apa? Islam sing kritik ya ben kritik, ben seru donya itu ben seru. Gak ngono ra di kegiatan no. Memang apike kudu ana sing kritik. Ben napa nggih? Teng donya ben padha sereten ya. Di cara ilmu tasawuf itu kemapanan itu harus ada yang kritik. Tapi orang niat gedeng, tapi ben urip uga nyaman mbek makhluk. Engko nek ora nyaman mbek makhluk balik ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ning hikam apa patah, kamu akan sakit karena gesekan sosial. Kenapa kamu dibikin sakit supaya tidak nyaman dengan makhluk? Kemudian balik ning Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya balik itu terus kita hanya nyari ridhanya Allah taala. Mergo ridhon nas ghayatun la tudrak. Kepengen disenengi angger wong itu satu cita-cita yang enggak akan kesampaian. Karena tadi mertamu gak ono mangan-mangan kesane iku koyo ora tamu. Amen mangan terus koyo tamune kelaparan. Itu teko tawani mangan bangune wong kelaparan tapi. Atau begini, kamu hormat tamu itu benar, tapi dosane ya akeh. Kowe nyentak candalam pembantu. Akhirnya ya ganjarane hormat tamu iku 10, nyentaki pembantu mbek bojo gak dosane 20. Pemene nak duit utangan tambah akeh meneh dosane. Sing kok ben ana hitungane dhewe-dhewe kok urusane pangeran. Terus napa dalil-dalil sing sepihak ngoten ora usah diimani guys. Pokoke kunane kuno iku agama ini sudah napa nggih pun ngoten niku pun melahirkan salah paham. Karena manusia itu suka istiqlal birra'yi, suka ngikuti pendapatnya apa? Sendiri. Jadi manusia mulai lahir itu apa? Istiqlal birra'yi, apa? Ingin mengikuti pendapat sendiri. Malane cara pikirane Qabil kurban nu nganggo buahan. Ben malaikate penak karek mangan. Habil nganggo wedhus, mergo dikongkon pangeran nggo wedhus. Jare Qabil enggak realistis, malaikat repot nyembelih barang nglulangi macam-macam. Lah dhisik iku kurban sing ditampa iku ana napa? Api dari apa? Langit. Kurban sing ditampa diambil api. Tak kuluhunar napa? Ifqaraba kurbanan ukurane sing apa? Tak kuluhunar apa? Dimakan apa? Api. Pikirannya Habil karena diperintahkan kambing ya kambing isra dipikir. Qabil realistis. Saake malaikat dadak apa nyembelih nglulangi terus bakar dadi sate klathak keribetan apa? Keribetan terus dekne buah we. Karena instan apa? Instan. Ya tapi itu tadi apa ya? Ya sudah seperti itu. Beragama itu ya angel-angel gampang guys. Jelas pastikan nak tradisi sekarang sesajen ning gone sawah ning gone apa iku. Kowe nek ra seneng ya wis muni wae ra seneng, tapi aja arani kafir. Karena dulu yang sampai syirik itu memang dijejero berhala. Eling-eling apa? Jelas ya wa taraku ta'amahum inda asnam. Asnam itu maknane apa? Berhala. Jadi yang memang sampai kafir itu karena dijejero berhala dan berhala itu diyakini sebagai memberi apa barokah. Za'amu at-tabarruka alaihi, ngira kali itu barokah. Kalau sekarang kan enggak, orang yakin makanan itu barokah karena sudah didoakan orang banyak dan doa itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituhankan juga Allah Subhanahu, maka kemungkinan kafir itu enggak ada. Tapi kalau ada yang komentari kurang penggawean ya nyatane ya iya, maksudnya ribet. Tapi sing anggap ibadah nggih monggo, wong iku wiridan. Sing gak cocok nggih monggo, wong niki bebas mawon. Sampeyan nak ketemu pangeran kok cocokan. Pangeran takoki, "Bener pundi Gusti? Kula mbek niku." Kowe bener elek luwe akeh. Jadi serana pengaruhe no. Faida roja'u mongko nalikane bali sapa kaum Ibrahim akalu mongko mangan sapa kaum Ibrahim ing to'am. Mergo wis dijejerno napa berhala. Terus dikira itu sudah barokah. Wa qalu lan padha ngucap sapa kaum huli Said Ibrahim maring Said Ibrahim ukhrut ma'ana. Ukhrut metu sira ma'ana sertane kita. Fanadzara mongko ningali sapa Nabi Ibrahim naduratan kelan sak peninggalan finujum ing dalam perbintangan. Ihaman krana ngekeki pengertian, ngekeki salah cipta nek kono manane. Ya menapa bak? Ya apa Pak? Ya ihaman krana ngeki salah cipta lahum maring kaumihi annahu satamni Ibrahim ya atamidu.
Iku percaya sapa Ibrahim alaiha ing atase nujum. Liya tamidu supaya tetanggenan sapa ngakeh hu ing Ibrahim. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim inni sakim. Ini saat temen ingsun sakim niku lara. Ali lon tegese berpenyakitan. Saas kamu tegese bakal lara ingsun. Fatawallah mongko padha mengo mengabaikan sapa kaumuhu anu sang Ibrahim ila idihim maring hari pesta besare kaum. Mudbirina hale sing bergegas kabeh. Maknane mungkur kabeh bergegas kabeh. Faragha mongko menuju sapa Ibrahim malah tegese nuju sapa Ibrahim fi khufyatin ing dalam samar. Ana kiye semonane khufyah sami. Khufyah manane sami. Ila alihatihim maring pangerane kaum Nabi Ibrahim. Wa ya ta aliha asnamu pira-pira berhala. Wa indahalan iku ana sandinge asnam atau amu te ana panganan. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim istizaan halingennya, ala tak kulun mbok yo mangan sira kabeh. Mesti berhala-berhala ing pinggire panganan kok kowe meneng ae, bocah kok goblok ngono. Falam yantiku mongko ora padha ngucap apa berhala. Berhala kok takoki. Faqala mengko dawuh sapa Ibrahim malakum latantikun. Takok yo kok meneng ae. Falam tujib mongko ora jawab sapa berhala sekaruan. Warang ra jawab mangkel Ibrahim dijuwotos. Jadi Ibrahim yo kacau tenan cara Nabi yo kacau. Wong karuan berhala takok, "Iki gak mangan, wong pakanan akeh ra mangan." Takok ira jawab, ngenyek wong tuwabuk. Ibrahim itu sakti, jotos berhala iku pecah. Nak kowe kan tanganem sing rusak. Dadi nabi ku ya ana sektine dadi. Dadi nabi ya ana napa? Ana sektine. Dadi jotos apa? Berhala tangane ora lidas sing pecah niku berhalane. Jadi Nabi ku ya aneh. Jadi modele ngono iku, model-modele ngono. Ala tak kulun boyo mangan sira kabeh. Faragha alaihim, faragha mongko nuju Ibrahim ali mengatasi alihah durban kelan mukul bil yamin kelan tangan tengen. Bil kuwati kelan kekuatan. Fakasora mongko mungkus mecah sapa Ibrahim ha ing asnam. Jadi jotosane Nabi Ibrahim pahatan saka batu napa? Pecah nggih anjen sakti Nabi Ibrahim. Tapi mboten tirakat teng Gunung Kawi mboten pancen asli sakti ngono. Ngono mbok takoki, kondi dukune sapa ya Nabi kok dukun bocah sembrono. Ayas ategese ento lumaku sapa hulam mau ma'al Ibrahim wa yu'ina lan iso nulungi sapa bantu sapa hulam hu ing Ibrahim. Kila balagha sab'asinin, umur 7 tahun. Wakila salah sa'asrota sanatan umur 13 tahun. Ketika Nabi Ismail niku umure pinten 7 tahun, wakila 13 tahun. Kala dawuh sapa Ibrahim, ya bunayya. Ho anak ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Roa itu tegese ngerti ingsun fil manam ani sak temen ingsun atbahu nyembelih ingsun ka ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwe. Wa ruyal anbiya utai ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum ta pira-pira prilakune nabi bi amrillah lan perintah Allah. Dadi ngipine nabi ku hak. Kowe nak ngipi nyembelih anakmu ora usah sembelih ngawur. Iku wis ora wahyu blas iku napa? Iku wong frustasi. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani ku Ismail. Sajane ada juga kaul sing darani ku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer kan. Ismail wa Ishak. Ismail wa Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Ya rasa mikir kok takok alasan itu. Karena ya kita Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail. Darani ki goblok malah repot. Ismail umumnya wong ngono, Ismail ya. Ismail. Sing jelas ora jono ana wis. Angel panjen apa ya? Begini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4. Tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu enggak. Zabur itu hanya mauidhah. Jadi tidak ada apa? Keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak. Kenapa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah karena Ismail. Tapi rodok panjang. Mengke kula critani. Nah, jadi nopo nggih. Ya sudah padha ra roe apa dadi repot wis. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak Adzabih. Apa Ishak
Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung apa itu? Ya kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail kula gak anut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Satajiduni bakal metuki panjenengan ingsun insyaallah minasabirin ala dzalika ing atase tabkhi. Falamma aslama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Khoda'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail wangkoda lan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah wa tallalan wis napa ngiringno niku napa merebahkan sapa Ibrahim Ismailil jabin maring mbot napa niki apa jenenge pilingan. Mesti diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kodok mati loh, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jabin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya apa? Jabin apa? Cara Jawa apa? Pilingan. Lah jadi nyembelih Ismail mboten kados nyembelih ayam niku mboten. Sampe nek nyembelih wedhus madhep ndi? Sirahe madhep mripate dhuwur apa miring? Miring mau ditekuk. Mosok iso miring? Piye nyembelih wedhus piye? Mosok iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak iku. Gak sopan. Gak, iki misale wedhus. Iki wedhus, terus piye carane? Hah? Lah jadi penanggilan terus pedangnya piye? Gak kena tanah. Iya, dilbang sih. Lah kok ribet to? Ganjel. Yakin ya? Oh, itu cukup. Tenahan iku. Sapi ya ngono sapi. Gak gampang ngene to. Apa buacok ngono dhuwur. Ngene gak. Tenangane kok gak meyakinkan ya. Piye? Piye sistem Mustafa sistem maju deh ana sistem. Piye sistemnya piye? Menurut sistem dan bahasane. Piye? Ya kan beli lebih gampang ya. Kita nyebelahin. Gak tahu dia wedhus mana gue. Mbah pokoknya ngene iku bayangane iku apa? Ismail itu diterlentangkan dengan apa? Pilingan. Berarti kan posisi apa? Miring. Jadi ora napa? Ora rebahan. Soro'ahu tegese napa ngrebano sapa Ibrahim Ismail alaihi alal jabin apa pilingan walikul insane lan iku tetep kedhe saben-saben manusa jabinani utawi pilingan loro benahuma kang ing antarane jabinani al jabhatu utawi bathuk dadi kamane iki pilingan satu pilingan dua di antara dua ini ono napa jabah maksudnya Imam Suyuti kuwatir ke gak paham mulane nerangno dan kekhawatiran itu terbukti jan ora diterangno ora paham mulane nek nerangno dadi walil insan napa jabinani benahuma apa aljabah wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono peristiwa iku bimina ana ing mina wa amarra lan nglewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halqihi ing atase tenggorokane Ismail ya falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean babar pisan bimanin sebab ana penghalang minal kudra al ilahiyah dadi Ibrahim bener-bener nyembelih tapi ora tedas karena ada manek minal kudra al ilahiyah ada penghalang dari kudratullah. Wana dinahu lan ngundang ingsun ing Ibrahim ayah Ibrahim kot sedaktar teman-teman sebenarnya sira aruya ing ngimpi bima tekse kelan perkara ateta kau nglakoni sira bi ing mami mas perkara amkana kang mungkin apa mak ing sira aru tapi Ibrahim ngono iku wis cukup ora kasil nyembelih lah iku wis cukup dadi gaya nyembelih iku wis cukup ora perlu kasil apa nyembelih yakfi tekse cukup ka ing sira padha kamu mengkono dabku senajan ora kasil terpotong Fajumlatun adenahu iku jawab lima maring jawab ulama ucape lama bi ziyadatil wawi lan nambahi wawu walamma aslama wa tallahu lil jabin to falamma aslama wa tallahu lil jabin inna kadzalika kama jazaika nasil muhsinin le anfusi maring awak dhewe wong akeh bimtisalil amri lan nuruti perintah bi ifrajis siddati tak kei terlepase kerepotan anhum saking as-solihin to anhu saking al muhsinin. Inna hadza satamni iki idzab khal ma'mur bi iku lahu wa iku al balaul mubin coba sing gedhe il ikhtibar tegese ujian adz-dzahiru kang zahir. Wa fatena ulan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim el ma'mur bidzabhi. Ya niki wa huwa Ismail au Iska. Ki kan gak tau krungu ta anak khilafe ana Iska. Sing disembelih wa huwa Ismail au Ishak. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf siapa? Ishak. Hampir semuanya bilang apa?
Padahal ini jelas wa huwa Ismail au Ishak. Kaulani iku ana pendapat loro. Jadi kalau waca kowe aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru au Ishak. Ayo Ismail be Ishak tuh ndi? Kowe tau ngurusi KTP-ne apa? Hah? Ishak, kowe tuh ndi? Oh, pinter wis Ruhin dengaran kayak kalah be Ruhin. Jare Mustafa tuwa sapa? Ska, jare kowe tuwa. Lah kowe tau ora tanggal kelahirane? Mus, Ismail ibu sapa jenenge? Hajar, nak Iska. Sarah. Ayu ndi? Ayu kafir. Dadi bojone Nabi kudu ayu. Ayu ndi Hajar Sarah? Lho ora kira ora ceritane, tak ceritane ya. Ben kowe di selera Arabi ayu. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeane anu takdir, anu apa? Jadi Sarah iku ayu. Bojo pertamane Ibrahim. Ya ayu. Menawa nak ndelok iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi akeh sing jenenge apa? Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua 3 agama. Mulane wong Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, wong Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa ya mbah Brahmana mbah kalimat apa ya ora. Yes, sanggep ae kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu kan. Bojone ayu. Jadi Ibrahim ku nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantese bojone ayu. Jadi ora marisi ilmu tok ya napa? Nah, di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan. Sampai ngutus ajudan-ajudane kon ning perbatasan negara. Nek ana wong ayu kon nangkep. Nek elek kon liwat taman. Jadi mulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhire untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim ku liwat mbek sinten? Sarah. Terus dari pengawale ditangkep mergo ora ana wong wedok secantik Sarah. Ya ora roh jenenge mesti. Barang ditangkep digawa ning kerajaan mau. Ya iku sing terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim iku yo bodoni tapi ra bodoni. Yo bodoni tapi ra bodoni. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya Ibrahim enggak perlu merasa salah. Kullu dzalika fi dzatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim muni apa? Ya sing nggawa petel. Nah, jadi sing nggawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim itu ya cara Jawa wis dakek. Dakek itu sing kata zakiun cerdas. Nak aku muni bojoku, mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur, aku IP. Duwe adik ayu rak mulya, perkara kakake adik ayu. Kene pondok di adik ayu mesti mulya. Waduh, kowe ning ndi wae di adik ayu mesti mulya. Kowe mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Tapi nek adik elek wis biasa wae wong ngono. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Oh dimulyakno Ibrahim mergo calon IP. Muni bojo sebelah dene. Warang muni dulure mlebu kamar dikai diperlakukan khusus, Sarah ngamuk. Nabi mbodoni, nabi opo. Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terus jare Nabi Ibrahim masyhur. Di bumi ini enggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita Sarah ini mau diajak hubungan gitu sama raja, nggak mau sampai 3 kali nggak mau, dipaksa terus tangannya raja tadi salah itu dijembe jadi cacat sampai beberapa kali ngalami itu. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dongane gini, ya Allah saya ini istri seorang nabi sehingga nggak layak atau nggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri nabimu, istri kekasihmu.
Jadi masuk pertukaran. Iku tawasule Sarah tetep nak bojomu kan gak. Mulane bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem yo. Ya tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu terus jari raja tadi, wahai pengawalku kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih Hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu ini tak kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dawe Mbah Mun, Hajar ku yo ayu. Perkara ini dhisik sing oleh dadi pembantu iku ana lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh dadi pembantu raja iku cara saiki yo danyang mbah pengawal raja kudu ayu. Sehingga Hajar yo ayu. Lah cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar iku lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sing jelas ayu kabeh terus pilihannya ayu kabeh. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu enggak punya anak, akhirnya seneng Hajar, Hajar sing seneng Nabi Ibrahim, semua walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam. Itu yang dengan Hajar. Gini gue Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya ndak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Iska. Nah, terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullan minal qawlaini qala bi jama'atun minas sahaba wa tabi'in lakinil qawlu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qawlu bi anna dzabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didabih itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, Kiai Indonesia ya punya tradisi sendiri. Mbok kitab Ishaq Ismail ya Ismail enggak tekno. Ismail apa Ishak? Ketoke sapa ya? Fase sapa ya? Ismail ya. Apa Ishak? Ismail. Ismail. Yes, milih. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah we kompromi ya. Saya ini usum kompromi. Ya, Ismail. Anda tengah ke anu? Tak debusi bidibkhin kelan sembelian, bikapsin tegesi sembelian, altimin kang gede minal jannati saing swarga. Wa utai al kapsul azim iku alladzi kuwedhus korba kang ngurbano ing alladzi sapa Habil Ja'a bi Jibril alaihi salam fadabahu Sayyid Ibrahim mukabbiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Takbir. Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa tarakna lan ninggal ingsun abqai natik ninggal ingsun. Maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan ing pengalaman hasanan kang apik. Maknanya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mawon. Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak gitu. Ishak Newton Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi 3 itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pangeran ra bakal lali. Saya itu dulu itu heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali. Hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alamah atau wali. Ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata. Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal. Kalau dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron ya. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog.
Jadi King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang, lo ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Yahudi. Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang ya. Orang soleh itu kudu ono ngawure wong soleh loh, tapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak jinakno Sarah. Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis semua. Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu juga Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak keda anak jeneng Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya kene jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono iku. Wah, matekno wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Iskak itu nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahe nang masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu, yang sebelah ini dipakai tembok ratapan. Tembok yang sama, yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik. Musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok, wis aku tak ning Bantul. Enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Jadi nak donga yo krungu. Wong kula nate teng tempat tembok ratapan yang Yahudi. Makanya sekuler yo ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban enggak masalah. Karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir itu ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam-macam. Wong wis wisata. Kayak Masjid Kauman Jogja. Sapa wae mlebu ya oleh wong sapa? Wisata. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami. Senajan to mok ning jowo di Masjidnya Amr bin As bin sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule iku tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Piye? Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam tulis sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak gitu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog, karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak
bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang li'ab 12, yang punya dulur li'ab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11, itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Nah itu li'ab hanya berapa? Ada li'ab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf, nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya? Sarah? Keok kita. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak ya? Islam Kiai Yusuf juga banyak. Mustafa. Raono ya? Islam kabeh aja nih. Meskipun gak wong pilihan dek nih. Mustafa sing jeneng-jeneng saiki gak mboten ora ono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula niku rada setuju Iskak, mari dadi utek kula niku wis rada iku. Utek kula niku kan anut kaul sing paling akwa. Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel itu disambungi. Tapi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama, itu lalu Adnan itu siapa? Nah, makanya terus diputuskan, wa adnanu bila roibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim maka anak Ibrahimu Yahudiyau wala Nasrani. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya. Jadi gampangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Angel temen nerangno kowe. Mesti diarani Islam. Lah tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham ya? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi sing nguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total ning masjid. Mulane kono jenenge Masjid Umar. Mergo sing nalono awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten? Tapi gak suwe kalah neh wong Islam. Lagi menang neh Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh terus saiki dadi kota modern nih. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga apa? Agama. Ya wis. Lah kita wis ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena anut aku. Usah pinterlah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir meneh. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Yus roh gus ora tau mikir. Yus ora roh penak. Jadi
Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbane yo